Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifah Serina, lagi dengan NIM 222721020. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan TIST. Sekarang, saya sedang berada di Museum Benteng Heritage yang berada di tengah-tengah Pasar Lama. Saya di sini untuk mengunjungi mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Ibu DRA Isri Nahatul Kuliah MPD. Selamat menyaksikan Cikidang. Kita sering tahu bahwa adanya satu tempat itu menjadi landmark. Jadi kebetulan di sini pecinan, orang-orang Tionghoa tinggal di sini. Lalu orang tanya mau kemana? Mau ke benteng. Karena ya dalam catatan sejarah orang-orang Tionghoa itu di setiap kota kan mereka berniaga. Nah, jadi ini menjadi pusat perdagangan. Maka dibilangnya orang Tionghoa, orang Cina yang ada di dekat bentengan jadi Cina Benteng. Tetapi nama ini spektrumnya kemudian berubah, yaitu dengan adanya pengungsi-pengungsi, khususnya ketika kejadian 1740 pembantaian Batavia itu, orang-orang Tionghoa dari Jakarta pindah ke Tangerang dan mereka bermukim di sepanjang sungai. Jadi yang semula nama Cina Benteng ada khusus di wilayah Benteng, artinya di pusat kota, sekarang menjadi seluruh kawasan dikatakan Cina Benteng. Museum Benteng Heritage merupakan tempat bersejarah sekaligus rekam jejak peranakan Tionghoa Tangerang. Diperkirakan tempat ini sudah dibangun pada pertengahan abad ke-17. Menariknya, hal ini tidak banyak diketahui orang. Masyarakat Tionghoa Tangerang sendiri sudah hadir sejak 1407 dan hidup berdampingan dengan warga asli Tangerang selama berabad-abad hingga sekarang. Lokasi ini juga sekaligus menjadi bangunan tertua di kota Tangerang loh. Terletak di Jalan Cilame nomor 20 Pasar Lama, Tangerang. Ini dikenal juga sebagai titik nol kota Tangerang. Di tempat inilah cikal bakal pusat kota Tangerang yang dulu disebut kota Benteng. Hal ini yang membuat mengapa banyak warga Tionghoa disebut sebagai Cina Benteng. Museum Benteng Heritage pun akhirnya menjadi sebuah museum Tionghoa pertama di Indonesia dan tertua di Indonesia. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur tradisional Tionghoa. Perkiraan dibangun pada pertengahan abad ke-17. Restorasi ini dibentuk dengan bekal kesadaran dan pentingnya melestarikan peninggalan sejarah dari setiap budaya dan tradisi di Indonesia. Dibentuknya Museum Benteng Heritage ini untuk berpartisipasi aktif melakukan penyelamatan situs budaya yang masih tersebar agar tidak punah di kemudian hari. Upaya ini sekaligus mencegah agar banyak masyarakat tidak mengalami amnesia akan sejarah. Oke, salah satunya makanya saya katakan heritage. Jadi ada dua, museum dan heritage. Gedung ini sendiri merupakan sebuah heritage. Kenapa saya katakan heritage? Karena bangunan ini sudah ada di sini yang saya sinyalir dari beberapa artefak yang kami ketemukan, lalu juga dengan latar belakang sejarahnya. Kalau kelenteng ada di belakang, yaitu tempat ritual, tempat persembahyaan orang-orang Tionghoa. Kalau ini rumah komunitasnya. Nah, jadi sejarahnya ini kuat sekali ya, bahwa orang Tionghoa sudah ada di sini sudah ratusan tahun ya. Dan kami juga lihat heritage ini, bangunan-bangunan ini di mana banyak sekali jadi inspirasi untuk arsitektur Indonesia. Jadi gedung ini menjadi tempat untuk pengajian arsitektur, sejarah, juga termasuk ya, kegiatan-kegiatan budaya.
jadi benteng ini dibangun oleh Belanda. Nah, kenapa Belanda membangun benteng? Karena dulu Belanda ini menguasai wilayah Tangerang. Nah, jadi Tangerang itu masih termasuk wilayah Banten kan. Nah, jadi kerajaan-kerajaan dari Banten itu sering menyerang markas-markas Belanda yang ada di kota Tangerang. Nah, jadi mereka ini Belanda membangun benteng sebagai alat pertahanan. Nah, tapi anehnya, walaupun Belanda membangun benteng, tapi masyarakat Tangerang menamakan benteng ini bukan sebagai benteng Belanda, melainkan sebagai benteng Makassar. Nah, jadi benteng ini dinamakan sebagai benteng Makassar karena di mana Belanda ini percaya kepada orang-orang Makassar. Mereka dikirim dari Sulawesi ke Tangerang hanya khusus untuk menjaga benteng. Nah, makanya dinamakan sebagai benteng Makassar. Nah, kebetulan orang-orang Peranakan di Tangerang itu bertempat tinggal di wilayah benteng atau di area benteng. Nah, jadi kalau orang Tangerang zaman dulu kalau ditanya mau kemana, lu mau kemana, pasti jawaban mereka ke benteng karena ini adalah pusatnya. Kalau zaman dulu mereka jawabnya ke kota, itu adalah Jakarta. Bangunan tua, jadi dari abad ke-17 dan usia bangunannya 300 tahun lebih. Dan di abad ke-17 dulu dinamakan sebagai rumah komunitas atau tempat organisasi. Jadi bentuk asli dari bangunannya itu melebar ke samping. Nah, jadi kita ada di bagian tengah, ini adalah sayap kanan, bagian sebelah kanan saya, ini adalah sayap kiri. Nah, kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari connecting door atau pintu penghubung antara rumah ke rumah. Di bagian sebelah sana juga ada. Nah, jadi di abad ke-17 bangunan ini masih satu bangunan. Kemudian di abad ke-19 bangunan ini dimiliki secara pribadi oleh marga Loan. Nah, dan kebetulan marga Loan ini di abad ke-19 dia punya 3 anak, dan ketika dibagi waris satu anak itu dapat 1 rumah. Nah, jadi setiap pintu penghubungnya atau connecting door itu ditembok supaya ada pembatas. Jadi boleh dilihat ke belah saya kanan, itu temboknya masih asli dari abad ke-17. Ya. Jadi dulu di bagian sayap kiri ini ditembok juga. Nah, kebetulan pada tahun 2009 keturunan dari marga Loan yang mempunyai bangunan tengah dan sayap kiri itu menjual bangunan ini. Dia jual, kemudian dibeli oleh Pak Udaya Halim, kemudian dilakukan restorasi selama 2 tahun dan diresmikan pada tahun 2009. Sayap kanan kita belum bisa dapat karena masih dimiliki secara pribadi oleh keturunan dari marga Loan dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di situ dan sekalian berjualan. Nah, jadi walaupun kita mendapatkan 2 bangunan, kita tetap mempertahankan bentuk bangunan asli. Nah, yang pertama adalah lantainya. Jadi dari depan sini sampai belakang ini lantainya masih asli dari abad ke-17. Kebetulan ini dibawa dari Tiongkok dan nama lantainya adalah lantai terakota. Lantai terakota ini kita pernah bongkar juga, kemudian kita ukur. Jadi satu ubin itu tebalnya 5 inci, 12,5 cm. Kemudian yang kedua adalah tembok dari bangunannya. Nah, temboknya ini juga tidak rata karena kebetulan kita melakukan restorasi sama sekali tidak menggunakan semen. Jadi kita ini menggunakan bahan-bahan yang digunakan pada zaman dulu seperti batu bata merah, pasir, dan kapur. Nah, untuk tiang penyangga atau fondasinya ini dari kayu dan nama kayunya adalah kayu kulit atau kayu besi. Di mana kayu besi ini memiliki sifat dia makin lama makin empuk. Nah, dan untuk koleksi-koleksinya ini dimiliki secara pribadi dan donasi. Nah, jadi kita ini hanya dapat bangunannya saja dan kita isi koleksi-koleksinya yang berkaitan tentang sejarah Tionghoa Peranakan di Kota Tangerang. Nah, lukisan di bagian sebelah sini ini seperti yang di depan saya. Ini adalah situasi pasar lama. Nah, tahun 1950. Ya. Jadi di tempat museum situasi pada zaman dulu seperti bagian saya juga. Nah, untuk dua lukisannya di bagian sebelah sini ini situasi
situasi stasiun Tangerang pada tahun 1940. Cuman untuk bangunannya sudah tidak ada lagi. Nah, yang di bagian sebelah sini ini adalah situasi perempatan Kisah Maun sama di tahun 1940 juga. Jadi kalau lurus itu namanya jalan Kisah Maun, ke arah kiri itu ke arah Gor, kemudian ke arah kanan yang ada becak. Di sini itu ada Tugujang warna hijau. Nah, ini maksudnya ke Pasar Lama. Nah, jadi situasi rumah pecinan pada zaman dulu itu masih banyak. Cuman sekarang sudah berganti bangunan menjadi gedung baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam ada peraturan yang harus kita taati selama di museum. Jangan berpisah dari saya. Kemudian naik ke lantai 2, kita buka alas kakinya. Masuk dari pintu ini sampai ke lantai 2 tidak boleh foto, video, rekam suara, dan dilarang menyentuh koleksi-koleksi museum. Di lantai kedua terdapat beragam benda langka berusia tua tertata rapi. Sejarah Laksamana Chengho terpampang di dinding. Seorang muslim yang menjadi orang kepercayaan kaisar pada dinasti Ming. Terdapat juga meja catur khas negeri Cina. Terdapat juga sepatu yang tersusun rapi di etalase. Sepatu ini merupakan sepatu wanita dewasa. Pada zaman dinasti Sung, wanita Tionghoa berlomba-lomba memiliki kaki yang kecil. Mereka percaya bahwa kaki yang kecil melambangkan kecantikan wanita. Nah, sekitar 70 meter dari Museum Benteng Heritage terdapat sebuah kelenteng bernama Bontekbyo. Kelenteng Bontekbyo dibangun pada tahun 1684. Nah, kelenteng ini merupakan bagian penting dari sejarah Tangerang, khususnya sejarah permukiman kaum Tionghoa Benteng di Tangerang. Bagian tertua dari bangunan ini berasal dari tahun 1775. Kelenteng ini mengalami renovasi besar pada tahun 1844. Kemudian, sayap sisi kanan dan kiri ditambahkan pada tahun 1875, serta halaman dalam pada tahun 1904. Bontekbyo memiliki sejarah hubungan yang erat dengan birokrasi pemerintah kolonial Tionghoa di Tangerang. Para donor untuk tanah makam kelenteng pada tahun 1878 mencakup seluruh jaringan opsir Tionghoa di Tangerang, yakni Lim Chong Hin, Kapten der Chinesen, Lim Mogi, Lieutenant der Chinesen, Oi Tek Tai, Lieutenant der Chinesen, Tan Teng Po, Lieutenant der Chinesen. Nah, kelenteng ini menerima izin resmi dari pemerintah pada tanggal 6 Januari di tahun 1912.